Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Aurea. Saya dari kampus Universitas Mataram dengan NIM E4S123100010 dan pada hari ini tanggal 4 Maret 2024. Dalam video ini saya akan melaksanakan video pembelajaran sedikit di kelas 11 pada bidang SMA. Selamat menyaksikan. Ya, mulai berdoa. Hari ini kita akan mempelajari mengenai konflik sosial ya. Ya, di semester 1 kemarin kita pernah membahas mengenai apa? Ada yang masih ingat? Di semester 1 apa? Kelompok sosial. Yang kedua masalah sosial. Di semester 2 kali ini
berpikir memaparkan sesuai dengan materi kita pada pertemuan hari ini mengenai konflik sosial. Tujuan kita mempelajari materi konflik sosial yang pertama yaitu setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning, peserta didik mampu memahami dan menjelaskan definisi konflik sosial. Nah, apa sih maksud dengan konflik sosial itu? Lalu bagaimana cara menjelaskannya? Dan yang kedua yaitu peserta didik mampu menyebutkan macam-macam. Nah, ini apa saja termasuk ke dalam macam-macam konflik sosial. Yang ketiga yaitu peserta didik dapat menyebutkan bentuk-bentuk dari konflik sosial. Nah, mengenai materi kita mengenai konflik sosial, nanti kita akan menggunakan model problem based learning ya. Model apa? Problem based learning atau yang lebih disingkat dengan PBL ya. Ya, yang dimana nanti di dalamnya kita berkolaborasi. Kita akan berdiskusi, tanya jawab dan penugasan. Ya, itu tujuan dari materi kita pada hari ini ya. Ya, nah sekarang silakan kalian amati gambar yang ada di depannya nih. Gambar apa aja itu? Gambar apa ini? Gambar apa ini? Pembunuhan. Pembunuhan ya? Ya. Ya, yang kedua namanya Saudara. yang ketiga gambar apa itu? Rumah tangga. KDRT. Gambar apa ini? Angkat, tebak, jawab. Gambar apa ini? Konflik apa?
yang bisa mengakibatkan konflik sosial. Pengertian konflik sosial menurut para ahli. Nah, ini lebih di sini ya. Nah, sekarang penyebab apa saja sih yang termasuk ke dalam penyebab dari adanya konflik sosial? Nah, ini bisa kalian lihat penyebabnya apa aja? Adanya dari sebut dari awal yang menyebabkan adanya konflik sosial itu apa aja? Adanya perbedaan pandangan. Yang kedua, adanya perselisihan. Kita perbedaan perselisihan. Nah, adanya perselisihan paham yang mengakibatkan emosi antara kedua belah pihak. Nah, kita beremosi. Nah, inilah yang akan mengakibatkan adanya konflik sosial. Yang ketiga yaitu adanya benturan kepentingan. Ini kan sudah kita mempunyai kepentingan yang berbeda-beda ya. Nah, adanya akan menimbulkan yang namanya konflik sosial. Selanjutnya adanya sistem nilai yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Nah, yang terakhir yaitu adanya perbedaan kepentingan politik baik yang bersifat lokal, nasional, bahkan internasional. Nah, ini ada beberapa penyebab konflik sosial ya. Ya, apa aja yang termasuk dalam penyebabnya? Perbedaan pendapat, tadi perselisihan, adanya benturan kepentingan. Nah, ya, adalah penyebab dari adanya konflik sosial. Nah, sekarang faktor penyebab dari adanya konflik sosial. Yang pertama apa aja? Perbedaan individu. Yang kedua, perbedaan terhadap kebudayaan. Yang ketiga, yang keempat yaitu ada perubahan sosial yang cepat. Nah, ini ada beberapa faktor penyebab dari konflik sosial. Nah, mungkin contohnya dari perbedaan individu. Contohnya apa? Dari perbedaan individu ini. Perbedaan individu. Contohnya seperti apa? Antara dua orang. Contohnya seperti apa? Perbedaan pendapat. Nah, seperti itu faktor dari yang konflik sosial. Nah, sekarang bentuk bagaimana sih bentuk-bentuk dari adanya konflik sosial? Ya, bentuk-bentuknya yang pertama yaitu adanya konflik pribadi. Nah, konflik pribadi yaitu konflik yang terjadi di antara individu. Nah, karena juga konflik pribadi ya. Konflik yang terjadi antara dua orang. Ya, yang terjadi di antara individu yang disebabkan karena masalah pribadi masalah. Nah, yang kedua itu konflik politik. Nah, konflik politik itu mencakup dalam berapa? Mencakup dalam apa? Dalam dunia berpolitik. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti apa? Partai yang berbeda Ada tujuh partai berbeda menjelang pemilu atau pilkada. Yang ketiga konflik rasial. Rasialnya apa? Ada yang masih ingat nggak, Mas? Ya, bagaimana, Mas? Perbedaan dari apa? Perbedaan dari ciri-ciri fisik manusia. Ada yang hitam, ini
Ini udah percaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Kawasan Koperasi Masyarakat hasil diskusi kami. Sebelum itu saya akan memperkenalkan nama kelompok saya. Saya Kamzana sebagai moderator. Di sebelah saya ada Melisa sebagai pemateri. Di sebelahnya ada Masda sebagai penjawab pertanyaan. Di sebelahnya ada Baisiswa Dianti sebagai penulis pertama dan Muhammad Kadil sebagai penulis kedua. Baik, materi yang kami sampaikan adalah dari sekadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang gambaran kondisi dari gambar tersebut. Sebentar ya. Dampak dari tawuran pelajar. Sebelum didapat. 1. Cedera fisik yang serius. 2. Trauma psikologis. 3. Gangguan akademik. 4. Keterlibatan dalam kriminalitas. 5. Berperilaku siklus kekerasan. Solusi dalam mengatasi tawuran antar pelajar yaitu memperbanyak silaturahmi, adanya delegasi buat mediasi, memperluas pengetahuan dalam konteks agama, hukum, dan sosial, menumbuhkan karakter yang kuat. 2. Dampak dari bullying. 1. Itu masalah mental. 2. Gangguan tidur. 3. Penurunan prestasi. 4. Turut gesu. 5. Memiliki pikiran balas dendam. 6. Memicu masalah kesehatan. Solusi dalam mengatasi bullying di sekolah yaitu 1. Berikan rasa perlindungan yang aman. 2. Jangan bertindak kasar. 3. Selalu dampingi korban. 4. Buat contoh komunikasi yang baik. 5. Lakukan komunikasi terpisah dengan kelas bullying. Berikan edukasi pada pelakunya. Jangan pelaku bertindak tegas sesuai ketentuan hukum. 3. Dampak dari demonstrasi. 1. Kemacetan pada lalu lintas. 2. Dampak sosial pada ekonomi. 3. Berdampak pada kesehatan dan keamanan. 4. Gangguan publik dan ketidaknyamanan. Solusi dalam mengatasi demonstrasi polisi yaitu 1. Menindak tegas pelaku demonstrasi dengan sanksi dan hukum yang tegas. 2. Mengikuti penyuluhan untuk menghindari perilaku anarkis dan apabila terjadi perdebatan diharapkan ada orang pihak dapat sebagai mediasi dan jalan perdamaian. 4. Dampak dari KDRT. 1. Terganggunya tumbuh kembang anak. 2. Terganggunya kesehatan fisik. 3. Memiliki trauma masa kecil. 4. Terganggunya kesehatan mental. 5. Gangguan perkembangan otak. Baik, kami akan membuka sesi tanya jawab, yaitu kami membuka 2 pertanyaan saya. Baik, silakan. Dua. Apakah ada pertanyaan? Ya. Dari Bagaimana upaya penanggulangan kemacetan karena demo? Bagaimana cara menanggulangi kemacetan karena demo ya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 mengenai upaya penanggulangan kemacetan akibat demo. Dengan cara perencanaan dan koordinasi, para penyelenggara demonstrasi harus bekerja sama dengan
rute demo harus dipertimbangkan dengan cermat meminimalkan gangguan. Sekian. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Dengan mohon maaf, akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah sekarang kita tahu ya apa itu konflik sosial ya kan? Ya, kita sama-sama simpulkan apa sih yang dimaksud dengan konflik sosial? Konflik sosial adalah Pertentangan antara anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. yang bersifat menyeluruh di dalam kehidupan ya. Nah, pesan guru, ini kan kita hidup di dalam masyarakat ya kan? Ya, kita hidup bersama di dalam masyarakat. Nah, pesan guru, kalian jangan berbuat onar. Jangan berbuat onar di dalam lingkungan masyarakat kita. Kenapa? Karena setiap masyarakat menginginkan yang aman, damai, maupun tentram. Nah, itu pesan guru ya. Nah, sekarang saya akan kembali ke kelompoknya masing-masing. Silakan. Nah, sekarang pengen apa ini? Sampai sekarang dulu. Ya. Baca dialog soal yang kembali tadi ya. Ya. Silakan pakai lembar kertas. Ya, pakai lembaran. Yang dikasih bagus sama 5 menit untuk menjawabnya. Pakai lembaran. Ya. Nah, sekarang dikasih waktu sampai 5 menit. Silakan kalian jawab sesuai dengan soal yang ada di tugasnya itu. Ibu kasih waktu selama 5 menit ya. Langsung jawab. Langsung dijawab. Apakah kalian pilih opsi A, opsi B, sampai di opsi D. Ya, kalian ya. Satu-satu individu. Ya. Ini soalnya satu kedua, tapi yang jawab individu. Silakan. Per individu satu-satu. Bagian sudah? Silakan diulang. Ya. Ulang soalnya. Sudah, kedua, sama. Terakhir, ada kedua. Ada yang ini? Ya, silakan dulu seperti sebelah. Kita semuanya? Ya, untuk pertemuan kita pada minggu yang akan datang, nanti kita akan mempelajari mengenai dampak-dampak dari adanya konflik sosial. Baik dampak positif maupun dampak negatif. Ya, nanti kita pelajari di rumah ya. Ya, sekarang sebelum kita pulang, mari kita akan kelas untuk mengikuti kelas. Ya, kembali